Baik, masih di Damai Indonesia, aku dengan tema yang sangat menarik sekali, seatap dengan ipar, berkah atau musibah. Guru kita tadi Ustaz Solmed telah menjelaskan hati-hati dengan ipar. Itulah yang sudah diperingatkan jauh-jauh tahun sebelumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimanakah ketika kita harus terpaksa satu rumah atau satu atap dengan saudara ipar kita? Guru kita Ustaz Asmar Lambo akan menjelaskan kepada kita semuanya. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min Adam fa'adam. Wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Wa khalaqa kulla syai'in min nafsi wahidah. Assalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, serta ibu-ibu yang cantik-cantik, Masya Allah. Bapak-bapak semua, ganteng-ganteng semua. Kita muliakan, kita hormati guru kita Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Solmed. Beliau ini idola saya dari dulu ya. Beliau adalah guru saya, Masya Allah. Kita doakan panjang umur, amin. Hidupnya barokah, amin. Senantiasa menjadi suluh kebaikan untuk kita, amin. Saya muliakan, saya hormati Ustaz Sofyan, juga tak kalah gantengnya. Setiap saya ketemu di dalam program Damai Indonesiaku semakin bercahaya, Masya Allah. Masya Allah, cahaya lampu katanya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kalau kita bicara masalah ipar, ya ini ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena adatul muhakkamah, Bu, di Indonesia itu biasa-biasa saja. Satu atap dengan ipar. Ada di sini satu atap dengan ipar. Angkat tangan, Bu. Angkat tangan. Enggak ada. Dulu pernah. Kok takut banget angkat tangannya? Cuman pernah gitu. Bapak-bapak ada enggak di sini satu rumah dengan ipar? Dulu pernah. Rata-rata begini ya. Tapi benar apa yang dikatakan oleh guru kita tadi, Ustaz Solmed. Alhamwu al-maut. Ipar itu seperti maut. Saking menyeramkannya, ibu-ibu tidak ada mau angkat tangan. Semua pada gini-gini aja. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hukum satu atap dengan ipar. Sudah dijelaskan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah kamu masuk di dalam rumah yang bukan muhrim." Artinya kalau dia sendiri di dalam rumah, hati-hati. Lalu seorang sahabat dari kaum Ansar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, afara'aital hamwa?" Bagaimana dengan ipar? Rasulullah menjawab, "Alhamwul maut." Ketahuilah bahwa ipar itu maut. Makna dari maut sudah dijelaskan guru kita bahwa ketika kita satu atap dengan ipar itu perlu berhati-hati. Kenapa? Karena ipar itu adalah mahram muakkad. Artinya dia adalah mahram yang tergantung. Karena mahram itu ada yang disebut dengan mahram muabbad. Sampai kapanpun gak bisa kita nikahi. Ibu kandung kita tidak boleh kita nikahi. Saudara perempuan kita nggak boleh kita nikahi. Tapi ada yang muakkad. Mana mereka? Termasuk ipar kita. Ini punya saudara perempuan atau punya saudara laki-laki. Kita satu rumah. Dia adalah mahram muakkad. Nggak boleh kita nikahi. Tapi setelah cerai dengan istri kita ataupun meninggal dunia, boleh kita nikahi. Jadi dia hanya tergantung disebabkan karena
Ada penyebab sehingga tidak bisa kita nikahi. Ini yang berbahaya ketika kita satu atap. Lalu ketika kita satu atap dengan ipar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, perlu menjaga batasan-batasan syar'i. Menjaga pandangan, menjaga pandangan perempuan, menjaga aurat. Kenapa? Nabi mengatakan al-ainanu zinahuman nazar. Menatap itu zinanya adalah memandang. Ya kita lihat-lihat aja itu udah zina tuh. An-nazratu lakal aula wa laysat lakal ukhra. Pandangan pertama itu jadi boleh saja. Tapi ketika mata sudah berkedip, wa laysat lakal ukhra, dia menjadi haram, enggak boleh. Ada enggak di sini boleh langsung lihat melotot begini? Enggak, pasti berkedip. Yang boleh begitu cuma kuntilanak gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati dengan ipar kita. Bukan untuk dijauhi kata guru kita. Justru kita harus mencintainya, menyayanginya, menganggap dia adalah bahagian daripada hidup kita. Akan tetapi pandangan yang harus kita pakai bukan dengan pandangan syahwat, tapi adalah pandangan kasih sayang. Itu ipar. Sebenarnya bukan cuma ipar saja. Kalau kita pakai pandangan hawa nafsu, siapapun, mau mertua, mau orang tua sekalipun, semua bisa kena. Kenapa? Karena pandangan syahwat. Tapi kalau kita pakai pandangan iman, insya Allah akan memberikan ketenangan. Tapi bukan juga bilang, ya Allah saya beriman kepadamu, ku tataplah aku punya ipar. Bukan seperti itu juga. Jadi menjaga batasan-batasan syar'i. Kita menutup aurat, terutama itu kan kalau kita satu rumah, apalagi kalau hanya satu kamar mandi. Keluar dari kamar mandi, waduh, ya. Disinilah letak mautnya. Awalnya atau mulanya biasa? Mulanya biasa saja. Ini lagunya siapa? Merian Berlian. Mulanya biasa saja. Kita saling bercanda. Kita cuma berbicara biasa saja. Tapi kok engkau hadir dalam anganku, engkau hadir dalam pikiranku, hingga engkau hadir dalam mimpiku. Maut. Iya. Maka agama mengajarkan kepada kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan tidak boleh kita satu atap dengan ipar. Tidak boleh serumah dengan ipar. Makanya salah satu adatul muhakkama orang-orang Arab itu tidak boleh menikah sebelum mapan. Apa kemapanan yang dimiliki oleh orang Arab? Itu harus punya rumah pribadi dan punya kendaraan. Itu adatul muhakkama. Adat kebiasaannya. Kenapa? Karena memang kalau kita satu atap, jangankan satu atap dengan ipar, satu atap dengan mertua, itu makruh menurut Imam Abu Hanifah. Ya, makanya nih anak-anak muda harus berusaha keras biar bisa punya rumah pribadi baru menikah. Ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita ini kita tidak terlepas dari godaan syaitan. Makanya kalau kita satu rumah dengan ipar, nah itu kita jaga itu. Jangan sampai kita berdua-duaan. Harus ada orang lain di dalam rumah itu. Kalaupun mereka satu atap, harus ada orang lain. Apakah orang tua atau mertua, tidak boleh berduaan dengan ipar. Karena berdua-duaan dengan bukan muhrim, inna syaitana salisuha. Kata Nabi, sesungguhnya yang menjadi ketiga adalah syaitan. Bu, ada nggak di sini menganggap biasa berdua-duaan dengan ipar?
Takut banget mengaku. Iya, adat kebiasaan kita kadang-kadang menganggap biasa. Akhirnya jadi luar biasa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita sehingga kita terbebas dari fitnah-fitnah ipar, fitnah-fitnah hawa nafsu. Nabi mengajarkan ketika kita berada di pagi hari maupun di sore hari jangan pernah alpa membaca Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, saya berlindung dari fitnah dunia. Wa na'udzubika min fitnatil mahya, dan fitnah hidup. Wa na'udzubika min fitnatin nisa, dan fitnah wanita. Wa na'udzubika min fitnatid dajjal, dan fitnah dajjal. Kalau ini selalu kita baca, insya Allah fitnah-fitnah wanita, entah itu ipar, entah itu wanita lain, Allah semoga selalu menjaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah ahsanul jaza Ustadz Asmar Lambo yang telah menambahkan tema besar atau tema menarik ini di segmen kedua. Nah, kita ada 3 segmen 3, 4 dan juga 5. Kita akan perdalam lagi di sesi tanya jawab. Saya yakin banyak sekali mungkin masalah ataupun curhatan-curhatan yang ada di jamaah semuanya berkaitan dengan ipar. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.